Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah tak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan agar selalu memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah, Zat yang tak pernah bosan untuk senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Allah Rabbul Alamin yang dengan izinnya kita dapat kembali berkumpul di dalam rumahnya merupakan sebuah taufik dan anugerah yang patut untuk kita syukuri ketika Allah masih mengizinkan kita memasuki rumahnya. Allah mengizinkan kita untuk menjadi tamunya, memenuhi rumah yang paling berkah di permukaan buminya. Masjid adalah merupakan salah satu tempat yang paling dimuliakan oleh Allah dan tempat yang paling berkah, dan Allah izinkan kita untuk memasukinya. Sebuah kenikmatan yang terkadang kita pandang sebelah mata. Ketika Allah izinkan kita memasuki rumahnya, berarti kita menjadi tamu-tamu undangannya, karena Allah senantiasa memanggil kita dan kita menjawab panggilan dan seruannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan ridhanya kepada kita semua, dan selalu menjaga kita, memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang kelak dimuliakan di sisinya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita berikan kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita pada poin berikutnya adalah rukun salat yang terakhir, yaitu salam. Rukun salat yang terakhir yaitu salam. Dan salam adalah gerakan yang terakhir bagi orang-orang yang salat, dan salam adalah penutup dari ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus salati at-tahur. Miftahus salah tuhur, tahliluha at-taslim, tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci. Diharamkan salat dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Salam adalah gerakan yang menghalalkan apa yang dilarang. Ketika takbiratul ihram, seseorang diharamkan melakukan aktivitas-aktivitas di luar salat. Diharamkan berbicara setelah takbiratul ihram, diharamkan bercanda, makan, minum, ya,
maka dikenal dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala aktivitas di luar salat, dan salam menjadi penghalalnya. Dengan salam dihalalkan kembali seseorang berbicara, makan, minum, wa tahliluha taslim, dan dihalalkan dengan salam, kata Nabi SAW. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, pada pembahasan yang terakhir ini al-muallif sang pengarang kitab rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminih, assalamu alaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi al-ayman." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam ke kanan, ya, melakukan gerakan salam dengan menoleh ke kanan seraya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi al-ayman, sehingga terlihatlah pipi sebelah kanan Nabi yang berwarna putih. Ya, terlihat dari belakang, terlihat oleh makmum putihnya pipi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian Nabi pun salam ke kiri sembari mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi al-aysar, sehingga terlihatlah putihnya pipi sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu kaifiyah di dalam melafazkan salam. Karena ada beberapa lafaz salam yang Nabi contohkan. Ini yang pertama, mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah ke kanan, assalamu alaikum warahmatullah ke kiri, dan terlihat putihnya pipi kanan Nabi ketika menoleh ke kanan, dan terlihat putihnya pipi Nabi yang sebelah kiri ketika menoleh ke kiri. Ya. Dan upayakan benar-benar menoleh, ya, benar-benar menoleh, bukan melirik saja. Benar-benar menoleh, menggerakkan kepalanya ke kanan, kemudian menggerakkan kepalanya ke kiri, bukan hanya sebatas lirikan saja. Bahkan disebutkan sampai-sampai terlihat putihnya pipi kanan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menoleh ke kanan sembari mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimati al-ula wa barakatuhu. Terkadang pada salam yang pertama Nabi menambahkan lafaz wa barakatuh. Ini kaifiyah yang kedua. Terkadang Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan lafaz tambahan wa barakatuh. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Khuzaimah bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, bolehnya seseorang menambah lafaz wa barakatuh pada salam yang pertama. Wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah iqtasara ahyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang, dan ini kaifiyah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika mengucapkan salam ke arah kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, Nabi cukupkan dengan satu lafaz saja, ya, ala qawlihi an yasarihi assalamualaikum, iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamualaikum. Ya, Nabi SAW ketika mengucapkan salam ke kanan, ke kirinya Nabi mengucapkan assalamualaikum. Tidak ada lafaz wa rahmatullah. Ya. Wa kana idza qala an yaminihi assalamualaikum wa rahmatullah, ahyanan ala qawlihi an yasari assalamualaikum. Dan ketika ke kirinya assalamualaikum. Tidak ada lafaz wa rahmatullah, tidak pula lafaz wa barakatuh. Dan ini kaifiyah yang ketiga. Wa ahyanan kana yusallim taslimah wahidah assalamu alaikum tilqa'a wajhi yamilu ila syaqqil aymani syai'a aw qalila. Dan terkadang Nabi hanya mengucapkan assalamu alaikum, sudah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan sedikit ke arah kanan, ya, kemudian ke arah kiri. Assalamualaikum dengan lafaz assalamualaikum. Kana yusallim taslimah wahidah, assalamualaikum yang terdengar satu kali, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kiri. Ini kaifiyah yang keempat. Baik. Maka Nabi SAW terkadang mengucapkan assalamualaikum, terkadang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, terkadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, dan terkadang hanya terdengar sekali saja assalamualaikum, dah, yang keduanya tidak terdengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ini beberapa kaifiyah seseorang ketika mengakhirkan salatnya dengan mengucapkan salam. Wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu 'anil yamin wa 'anil shimal fara'ahum Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'annaha adnaba khayli syums. Sebahagian manusia mereka berisyarat dengan tangannya ketika mengucapkan salam. Ya. Sebahagian manusia ditemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya ketika salam. Mengisyaratkan dengan tangannya ke kanan dan ke kiri. Tangannya terbuka dan kanan dan kiri. Dan Nabi SAW melihat kejadian itu, ya, dan itu yang kita saksikan di sebahagian kaum muslimin, ya, di sebahagian kaum muslimin melakukan hal yang demikian. Dan ternyata di zaman Nabi sudah terjadi hal yang seperti itu, ya. Ketika Nabi melihat mereka salam dengan berisyarat dengan tangannya, membuka telapak tangan kanannya ke kiri, telapak tangan kirinya ikut, maka Nabi mengatakan apa? Ma sya'nukum tushiruna bi aydikum, mengapa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seakan-akan ekor kuda yang liar, ya, seakan-akan tangan kalian itu seperti halnya ekor-ekor kuda yang liar. Ekor kuda yang liar itu selalu bergerak. Nabi umpamakan seseorang yang sholat ketika salam tangannya bergerak, Nabi umpamakan itu seperti halnya apa? Ekor kuda yang liar. Ka'annaha adhnab. Adhnab bentuk jamak dari kata dhanab yang artinya ekor. Al-khayl artinya kuda, syams liar. Ya, seakan-akan seperti ekor kuda yang liar, kata Nabi SAW. Mengapa kalian berisyarat dengan tangan kalian
seperti ekor kuda yang liar, ya. Maka yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin kita temukan, maka ini adalah perbuatan yang tidak ada contohnya. Bahkan Nabi memberikan sebuah ancaman kepada sebahagian yang ditemukan oleh Nabi yang berisyarat dengan tangannya ketika salam. Nabi mengatakan, "Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibih." Apabila salah seorang di antara kalian salam, maka menolehlah, ya, menoleh ke temannya. Wala yumi'u biyadih, dan tidak perlu dia berisyarat dengan tangannya. Falamma sallu ma'ahu aydan lam yaf'alu dzalika. Maka pada kesempatan berikutnya mereka kembali salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun tidak kembali mengulanginya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhidih." Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya cukuplah bagi kalian letakkan saja tangan itu di paha kalian, fakhidh. Thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian salamlah engkau kepada saudaramu yang ada di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang pertama, bahwa tidak perlu seseorang berisyarat dengan tangannya ketika salam di dalam salat. Adapun di luar salat, maka silahkan seseorang mengucapkan salam, kemudian tangannya dia panjangkan, ya, untuk bersalaman dengan saudaranya, silahkan sembari mengucapkan salam. Dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan antara kebiasaan di luar salat dengan di dalam salat. Mungkin sebahagian sahabat melakukan itu karena menyamakan kondisi di luar salat dengan di dalam salat. Sebagaimana sebahagian sahabat ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, dan sebagian sahabat ketika salat memberikan respon dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena menurut sebahagian mereka yang belum sampai kepadanya ilmu, kondisinya sama di luar dan di dalam salat, sama-sama menjawab doa bersin ketika bersin. Nah, karena adabnya seorang muslim ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengarkannya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Demikian adabnya. Maka sebagian sahabat ketika ada yang bersin, ya, mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang lain di dalam salat mengucapkan yarhamukallah. Dalam redaksi hadis yang lain, salah seorang sahabat mengucapkan salam ketika masuk ke masjid, kemudian yang salat mengucapkan waalaikumsalam. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya cukup bagimu dengan berisyarat dengan tangan kanan atau berisyarat dengan tangan ketika ada orang yang mengucapkan salam dan engkau dalam posisi salat. Tidak perlu dijawab waalaikumsalam. Ya. Tidak sama antara keadaan di luar salat dengan di dalam salat. Maka demikian halnya ketika salam, ya, difahami mungkin oleh sebahagian sahabat, orang-orang yang ditemukan oleh Nabi SAW ketika salam tangannya ikut bergerak, ya, berisyarat dengan tangannya, dan itu ternyata sebuah pelanggaran yang ditegur oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi memperumpamakan sebagaimana ekor kuda yang liar. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dari hadis ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan, hendaklah setiap kita memahami agama, memahami cara ibadah bukan dengan keinginannya sendiri. Ya, hendaklah setiap kita memahami agama dan cara beribadah bukan dengan sekehendak dan keinginannya sendiri. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada mereka yang
tidak sesuai dengan kaifiyah yang Nabi contohkan. Ya. Pelajaran yang berikutnya juga dapat kita ambil dari hadis ini adalah anjuran bagi seorang muslim untuk memberikan nasihat dan teguran kepada saudaranya yang salah dalam sholat. Ya. Anjuran bagi seorang muslim untuk memberikan teguran, peringatan, nasihat kepada saudaranya yang keliru dalam kaifiyah salat. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka ketika kita mengenal hadis ini, jadikan ini sebagai senjata dakwah. Ya, modal dalam berdakwah. Hadis yang kita tahu riwayat Imam Muslim ini, jadikan dia sebagai acuan kita untuk menyampaikan kepada mereka yang sholat salamnya tangannya terbuka. Dan bukan hanya kondisi yang seperti ini saja, tapi kondisi-kondisi yang lain. Kalau kita menemukan ada yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak mengapa kita memberikan teguran dan peringatan. Dan ini harus tercermin dalam jati diri penuntut ilmu. Ya, harus ada keinginan seseorang memberikan nasihat, teguran, peringatan kepada saudara-saudaranya. Sebagaimana Nabi memberikan teguran, sahabat-sahabat yang lain juga memberikan teguran. Ya. Pernah kami hadir di markaz Syekh Albani di Yordania, ya. Ketika datang waktu salat Isya, kami datang sebelum maghrib. Ketika itu bersama rombongan jamaah umrah, kita pergi ke Palestina, city tournya. Walillahilhamd, Allah berikan kita kemudahan untuk mengunjungi Baitul Maqdis, dan kita sempatkan berkunjung ke markas Syekh Albani rahimahullah di Yordania. Kita diajak keliling di gedung markas Syekh Albani rahimahullah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, mengunjungi mereka-mereka yang sedang belajar, ya. Dan juga kita berjumpa dengan Syekh yang pernah mengisi di sini, Syekh Khalafi bin Yusuf Syatarat hafizahullah taala. Kemudian ketika datang waktu sholat Isya, kita bersiap mengerjakan sholat. Kemudian ada beberapa tempat musola yang kita lakukan di sana. Ada dinding-dinding pembatas, ada tiang-tiang, ya, sehingga mereka memenuhi soft-soft yang terputus dengan tiang. Maka sebahagian yang lain memberikan teguran kepada kerabatnya, kepada sahabat-sahabatnya, jangan diisi soft ini nggak boleh, terlarang ini, kata Nabi SAW, tidak boleh sholat di antara tiang. Mereka saling memberikan nasihat dan teguran ketika ada sebahagian yang lain mengisi soft-soft di antara tiang. Dan ini mencerminkan bahwa ada kepedulian dalam diri mereka untuk saling mengingatkan. Dan ini yang masih belum hadir dalam keinginan kita memberikan teguran kepada saudara-saudara yang lain. Tekannya karena terkadang kita menuntut ilmu hanya untuk diri kita saja. Ya, terkadang kita belajar hanya untuk diri kita saja. Ketika melihat saudara kita yang salah dalam posisi sholatnya, membentuk safnya, tidak ada keinginannya untuk memberikan teguran, memberikan peringatan, ya, maka ini pelajaran yang bisa kita ambil pada kunjungan kita ke sana tatkala itu. Dan saya sampaikan kepada jemaah, lihat bagaimana mereka saling memberikan peringatan. Saya sampaikan kepada jemaah, lihat bagaimana mereka memberikan peringatan antara mereka dengan yang lainnya. Ya, ketika ingin mengerjakan salat Isya, maka ada di antara mereka yang mengisi soft-soft yang terputus dengan tiang, dan itu terlarang. Terlarang, Nabi SAW melarang salat di antara tiang, terputus softnya dengan tiang, ya. Dan ini mencerminkan bahwa mereka benar-benar belajar dan benar-benar peduli dengan yang lainnya. Wah, ini harus tercermin dalam diri seorang penuntut ilmu, ya. Harus ada kepedulian kita, jiwa sosial kita mengingatkan mereka, ya,
apa yang belum sesuai dengan kaifiyah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang sudah belajar, kita yang sudah tahu hadis, kita yang sudah tahu riwayat, ya, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran sahabat yang membuka telapak tangannya ketika salam, dan itu sering kita saksikan di masyarakat kita. Maka apa sikap kita kalau menemukan hal yang seperti itu? Sebarkan ilmu, ingkari kemungkaran itu, berikan nasihat. Ya, jangan ragu, jangan merasa segan, jangan merasa minder dan malu. Ya, terkadang kita tahu ini sebuah kemungkaran, tapi kita nggak mau negur. Atau mungkin sudah ada niat mau negur, selepas salam, kapan mau mulai, malu. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau dia punya kekuasaan, ingkari dengan tangannya. Ya. Seorang ayah melihat anaknya ngerokok, ambil rokoknya langsung. Dia punya kekuasaan, ayahnya misalnya, boleh diambil langsung. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman lam yastati' fabilisani." Kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, maka ingkari dengan lisannya. Fa in lam yastati' fabiqalbi. Kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, maka dengan hatinya. Kemudian apa kata Nabi SAW? "Wa dzalika ad'aful iman." Dan itu selemah-lemahnya iman. Ya, maka kalau kita hanya mengingkari dengan hati, hati kita mengatakan ini nggak benar nih, terlintas di hati kita ini sebuah kemungkaran, tapi hanya di hati saja, tidak Anda luapkan dengan lisan, tidak Anda berikan teguran dengan lisan, maka tandanya iman Anda adalah iman yang apa? Iman yang lemah. Itu indikasi iman yang lemah. Ya. Maka kalau tidak ingin dikatakan iman Anda iman yang lemah, maka beranikan diri untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita tidak memberikan teguran, maka kita tahu bahwa kapasitas iman kita sedang apa? Sedang turun, lemah. Tetapi kalau Anda beranikan diri, tandanya iman Anda adalah iman yang kuat biidznillah taala. Ya. Maka mengetahui kadar keimanan seseorang itu kuat atau tidaknya, lihat ketika dia melihat kemungkaran. Mendeteksi kadar keimanan kita, kata para ulama, lihatlah bagaimana ketika dia berhadapan dengan kemungkaran itu. Apakah dia berani memberikan peringatan kepada orang lain atau tidak? Kalau dia memberanikan dirinya, semoga itu menjadi tanda bahwa imannya adalah iman yang luar biasa, sehingga dia peduli dengan kawan-kawannya. Sebagian kaum muslimin peduli jiwa sosial dalam urusan dunia saja. Ya, ada korban bencana, yuk kumpulin sembako. Baik, dalam urusan agama, saudaranya terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, kemungkaran, kesalahan, kekeliruan. Ya, mana jiwa sosial dia? Sebagian kita, masya Allah, ya, memberikan bantuan pangan, makanan untuk saudara-saudaranya yang kelaparan. Taib. Itu tidak lebih penting dibandingkan ketika seseorang memberikan tegurannya dalam urusan agama. Itu jauh lebih penting. Peduli dalam urusan agama, din. Ya, jangan kita peduli dengan mereka yang kelaparan, tapi kita tidak pernah peduli dengan mereka yang terjerumus kepada kesalahan dalam urusan agama, apalagi dalam urusan salat. Ya, dan yang Nabi mengatakan salat adalah perkara yang pertama ditanya oleh Allah di hari kiamat. Apabila salatnya buruk dan rusak, maka buruk dan rusaklah seluruhnya amalannya. Barometer salat itu. Akankah kita membiarkan saudara kita terjerumus dalam kesalahan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk dirinya, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin. Ini hadis yang sangat mulia. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai diri kita, menjaga diri kita dari kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Apakah kecintaan kita kepada saudara kita seperti kita mencintai diri kita dari segala kesalahan agar selamat? Ketika kita sholat, kita ingin sholat kita selamat dari kesalahan. Kita mencintai diri kita, bagaimana diri kita selamat dari kesalahan ketika beribadah agar tidak terkena ancaman. Maka bagaimana kecintaan Anda kepada saudara Anda? Nabi mengatakan, tidaklah seseorang beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, perlakukan orang lain seperti itu. Kalau kita ingin selamat, berusahalah bagaimana dia juga selamat. Ketika kita berharap mendapatkan hidayah, berharaplah agar dia mendapatkan hidayah. Makanya Nabi SAW dalam berdakwah sangat luar biasa. Nabi SAW sangat berusaha menyampaikan dakwah ini, sekalipun rintangan, cobaan, cacian, makian, gangguan, ya, harus beliau dapatkan. Demikian ma'asyiral muslimin, penuntut ilmu yang sebenarnya adalah mereka yang mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Bukankah itu yang sering saya ingatkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu adalah ibadah yang tak dapat ditandingi dengan ibadah-ibadah yang lain, in sahhatin niyah, apabila niatnya saleh. Menuntut ilmu adalah ibadah yang tak dapat ditandingi dan disetarakan dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan catatan apabila niatnya itu benar dalam menuntut ilmu. Apabila niatnya benar dalam menuntut ilmu, maka menuntut ilmunya adalah ibadah yang tak dapat ditandingi dengan ibadah yang lain, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka ditanya beliau oleh murid-muridnya, wahai imam, kaifa tasihun niyah? Bagaimana seseorang dikatakan memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu, wahai imam? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Antanwi rafa'al jahalata min nafsika wa ghairik. Engkau memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu apabila engkau belajar niatnya, tujuannya engkau mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari diri orang lain. Kalau engkau niatnya seperti itu dalam menuntut ilmu, ya, maka itulah niat yang luar biasa. Bukan hanya berusaha menyelamatkan dirinya, tapi juga ada niat baik menyelamatkan diri orang lain. Oleh karenanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW. Ya, maka posisikan diri Anda menjadi orang yang terbaik. Untuk apa kita belajar? Angkat kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Dan itulah zakatnya ilmu. Dan itulah zakatnya ilmu. Ya, apalagi kita ditanya tentang ilmu, maka tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Nabi SAW mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamah uljima yawmal qiyamah bilijami minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ditanya persoalan agama, persoalan ilmu agama, maka dia sembunyikan ilmu agama itu dari orang lain, maka di hari kiamat kelak dia akan diikat dengan tali kekang di dalam neraka dari tali kekang yang terbuat dari api. Uljima bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Ya. Siapapun yang ditanya dalam persoalan ilmu kemudian dia sembunyikan ilmu itu, maka di hari kiamat dia akan diikat dengan tali kekang. Lijam. Lijam itu tali kekang yang diikat di mulut kuda. Itu tali kekang. Maka dia akan diikat pada hari kiamat dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Ini ancaman mereka yang menyembunyikan ilmu. Ya.
Maka ketika kita sudah berilmu ahibati fillah, ilmu itu harus diinfakkan kepada yang lain, diajarkan kepada yang lain. Ya, ini tuntutan kita yang belajar. Dan ini harus tercermin dalam diri kita semuanya, karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya dengan umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad dicap oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Karena mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kata Allah, kalian khaira ummatin, sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat, dan umat di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, kalian, kepada para sahabatnya, antum tufuna sab'ina umma, antum khairaha wa antum akramu indallahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, kalian adalah umat yang setara dengan 70 umat kemuliaan kalian. Umat Nabi Muhammad, kalian adalah umat yang terbaik, kebaikan kalian setara dengan 70 umat, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Antum khairuha, kalianlah yang terbaik dan kalian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga, umat yang pertama kali dihisab. Walaupun mereka adalah umat akhir zaman yang datang terakhir, tapi mereka didahulukan oleh Allah karena kemuliaan mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat, apa alasannya? Kenapa umat Nabi Muhammad dicap oleh Allah sebagai umat yang terbaik? Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian adalah umat yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Kalian adalah umat yang selalu menyebarkan kebaikan, ya, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itulah mengapa umat Nabi Muhammad dicap sebagai umat yang terbaik. Maka posisikan Anda sebagai umat Nabi yang terbaik dengan memiliki kepribadian, karakter, prinsip peduli dengan orang lain, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang terpenting ahibati fillah. Ya, peduli dalam masalah agama. Ini yang jauh lebih penting dibandingkan peduli dalam urusan dunia. Makanya Nabi SAW berlindung dari musibah yang menimpa dalam urusan agama. Nabi berlindung kepada Allah dari musibah yang menimpa dalam urusan agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, kata Nabi SAW. Jangan kau timpakan musibah dalam urusan agama kami, ya Allah, kata Nabi SAW. Ya, maka dalam urusan agama harus prioritas. Taib. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lihat bagaimana Nabi SAW memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan nasihat, dan itulah istimewanya umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat yang lain. Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengingkari kemungkaran yang terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu, labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim, terlaknat, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang kufar dari kalangan Bani Israel, ya, mereka dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan melalui lisan Nabi Isa putra Maryam. Kenapa? Karena mereka telah melampaui batas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka telah melampaui batas, berbuat maksiat dan melampaui batas. Mereka dilaknat karena melampaui batas. Apa maksiat mereka sehingga mereka dikatakan telah melampaui batas? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang diperbuat oleh mereka. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan di sekitar mereka. Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruklah perbuatan mereka. Subhanallah. Lihat ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah. Allah menyatakan
mereka telah berbuat keburukan yang buruk, padahal mereka nggak berbuat apa-apa. Tapi Allah mengatakan la bi'sa ma kanu yaf'alun. Buruklah perbuatan mereka ini. Dia nggak berbuat apa-apa, dia hanya mendiamkan kemungkaran. Tetapi Allah mengatakan itu perbuatan yang buruk. Mendiamkan kemungkaran adalah perbuatan yang buruk. Karena dasar itulah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Ya, mendiamkan kemungkaran itu adalah syaitan yang bisu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. As-sakitu 'anil munkar syaitanun akhras. Mendiamkan kemungkaran adalah syaitan yang bisu. Syaitan yang bisu. Ya, syaitan tidak pernah mau memberikan nasihat. Tidak ada istilah syaitan memberikan nasihat. Ya, jangan ikuti jejak syaitan. Ya, tidak ada syaitan yang memberikan nasihat kebaikan, tidak ada. Syaitan menjerumuskan kepada kesesatan, keburukan, kejahatan, mendiamkan kemungkaran. Syaitan itu paling suka kalau ada kemungkaran ya udah didiemin aja. Tidak ada syaitan wah dikasihani orang, tidak ada cerita. Ya, maka jangan ikuti jejak langkah syaitan. Ahibati fillah demikian Allah azza wajalla. Maka upayakan ketika Anda melihat ada orang, ya, salam, kemudian tangannya terbuka, salam, tangannya terbuka, disitulah Anda akan mengetahui kadar keimanan Anda, lemah atau tidak. Kalau Anda diam, tandanya ya seperti itulah kualitas iman Anda. Tapi kalau Anda berani, semoga menandakan bahwa iman Anda adalah iman yang kuat. Baik. Bagaimana caranya Ustaz? Ana bukan Ustaz. Ana tidak hafal hadis seperti Ustaz. Ya, cukup antum sampaikan kepada dia riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Sampaikan kepadanya, "Akhi, afwan, ana tadi melihat antum salam kok tangannya bergerak begini." Pura-pura enggak tahu saja. Ya, pura-pura enggak tahu. Apakah memang seperti itu tuntunannya? Ana enggak tahu seperti itu. Pura-pura bodoh saja di hadapan dia. Pasang strategi dalam berdakwah. Ana pengen tahu nih, kalau memang itu suatu hal yang baik, ana ingin mengamalkan. Coba ana minta hadisnya, bisa nggak? Nanti dia akan cari-cari. Wah ya juga nih kan. Karena terkadang orang itu melakukan ikut-ikutan orang lain. Wah ini orang lain salamnya keren nih begini, ikutan lah. Ikut keren ya kan, kreasi ya. Dimodif agama itu sudah. Sama kayak orang-orang punya motor dimodif, punya mobil dimodif. Ya biar keren. Agama seperti itu juga mereka terkadang. Subhanallah. Tidak bisa. Tapi pastikan mana landasannya, baru amalkan. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah azza wajalla. Sudah masuk azan? Taib. Kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit karena kita akan habis pembahasan kitab ini. Wassallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وصلاة لا إله إلا الله شريك له أحد العبد ورسوله إلى رب وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdakwahlah sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Sampaikan kepada kaum muslimin nasihat karena agama dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Bahkan inti agama itu ada di nasihat. Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inti agama itu ketika seseorang saling menasihati, maka seorang muslim harus mau memberikan nasihat dan harus mau dinasihati. Ada sebahagian kita mau memberikan nasihat, dinasihati nggak mau. Ada sebahagian yang lain dinasihati mau, memberikan nasihat nggak mau. Ada orang memberikan nasihat nggak mau, dinasihati pun tak mau. Dan ada orang yang memberikan nasihat mau, dinasihati pun mau, dan itulah yang terbaik. Seseorang di dalam nasihat terbagi menjadi 4, dan itulah pembahagiannya. Manusia yang terbaik adalah yang mau memberikan nasihat dan mau diberikan nasihat. Ya, jangan menjadi orang yang sombong, tidak mau menerima nasihat. Di antara penyakit
yang besar yang sering melanda para penuntut ilmu adalah kesombongan. Ya, tidak mau dinasihati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia. Ya? Itulah kesombongan. Itu langsung definisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam dirinya ada kesombongan walaupun sekecil dzarrah. Dan kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih pandai, lebih pintar, lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan orang lain. Ini kesombongan. Nggak boleh kita sombong walaupun kita dalam struktur orang yang tinggi jabatannya. Nggak boleh sombong. Tetap nggak boleh sombong walaupun dalam jabatan kita mungkin lebih tinggi dibandingkan orang lain. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk sombong. Kesombongan hanya milik Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Pakaian Allah kesombongan itu. Kita enggak berhak untuk sombong. Kenapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas kalian pasti ada yang lebih baik di antara kalian. Pasti ada yang lebih baik daripada kamu, daripada Anda, daripada kalian. Kita pintar, pasti ada yang lebih pintar daripada kita. Ada yang lebih pintar dari kita. Kita punya hafalan, ada yang lebih bagus hafalannya. Ya. Dan teruslah seperti itu cara memandang sehingga kita tidak sombong. Ya. Karena boleh jadi orang yang kita anggap hina, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang yang kita anggap rendah, di sisi Allah dia jauh lebih mulia. Lihat bagaimana kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik tabi'in. Uwais Al-Qarni tidak seperti ulama-ulama tabi'in yang lain, banyak ucapan-ucapannya, pernyataannya, perkataannya yang banyak dikutip dalam ilmu. Uwais Al-Qarni tidak seperti ulama tabi'in yang lain. Tetapi mengapa Nabi mengatakan Uwais Al-Qarni sebaik-baik tabi'in? Jazakallah khair. Tabi'in generasi terbaik setelah sahabat. Ya. Ada tabi'in yang statusnya itu ulama seperti Imam Hasan Al-Basri, Sayyid Ibn Musayyib, Ibrahim An-Nakha'i dan yang lainnya. Atha bin Abi Rabah, Atha bin Yasar. Tabi'in ada yang diantara mereka dikenal sebagai ulama, ada diantara mereka yang tidak dikenal sebagai ulama. Tetapi Uwais Al-Qarni dikatakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik tabi'in. Itu langsung Nabi yang mengucapkannya. Khairut tabi'in Uwais Al-Qarni, sebaik-baik tabi'in. Padahal Uwais bukan ulama. Bukan ulama. Tetapi mengapa Uwais Al-Qarni dikatakan oleh Nabi sebagai tabi'in yang terbaik? Tidak berjumpa dengan Nabi Uwais Al-Qarni ini, tapi Nabi memberikan pujian untuk tabi'in ini. Uwais Al-Qarni kisahnya yang sangat ma'ruf, bagaimana baktinya kepada orang tua. Dan dikenal Uwais Al-Qarni sebagai orang yang miskin, orang yang gak punya apa-apa, dihinakan oleh masyarakat sekitarnya, gak punya apa-apa, miskin. Bahkan Uwais Al-Qarni pernah dituduh mencuri karena punya baju yang gak biasa dia pakai. Dia punya baju cuma satu helai. Ketika dia keluar menggunakan baju, kok beda nih pakaiannya, nggak biasa dipakai oleh Uwais. Saking miskinnya, maaf muslimin, diketahui oleh masyarakat bajunya cuma satu, itu aja bajunya. Ketika beliau
menggunakan pakaian yang tidak seperti biasanya dipakai, dituduh mencuri, mesti mencuri nih. Sampai seperti itu, tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Uwais Al-Qarni rahimahullah rahmatan wasi'ah, saking miskinnya, dihinakan, ya, sampai dituduh yang tidak-tidak, ya. Tetapi Nabi justru mengatakan Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baik tabi'in. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, di hadapan para sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doanya, karena doanya mustajab, karena dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Subhanallah. Sampai Umar bin Khattab di zaman khilafahnya, beliau setiap ada kafilah-kafilah dagang dari Yaman mau ke Syam, di-stop sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tujuannya agar berjumpa dengan sebaik-baik tabi'in. Karena Umar tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu, kabar yang tersebar dia adalah penduduk Yaman. Penduduk Yaman. Maka setiap ada kafilah dari Yaman, dari selatan Jazirah Saudi Arabia, di-stop sama Amirul Mukminin, perbatasan itu, ya, masuk daerah imigrasi. Subhanallah. Ditanya sama Amirul Mukminin, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Dicek paspornya semuanya. Nggak ada, lewat. Setiap datang dari Yaman ditanya terus, sampai akhirnya datang Uwais Al-Qarni dalam satu kafilah, ya. Dan Umar bin Khattab langsung memastikan apakah dia Uwais Al-Qarni yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ternyata benar dengan tanda-tanda dan sifat-sifatnya, ya. Maka Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin di kala itu, beliau meminta kepada Uwais, doakan saya. Maka Uwais mengatakan, bagaimana aku mendoakanmu sedangkan kau adalah Amirul Mukminin, engkau sahabat Nabi, engkau adalah seorang yang dijamin surga. Umar tetap memelas di hadapan Uwais Al-Qarni, doakan saya. Subhanallah, sebaik-baik tabi'in, ya. Sampai-sampai sahabat itu diminta, disuruh Nabi minta doanya Uwais kalau kau berjumpa dengannya. Subhanallah, orang yang dihinakan, orang yang dianggap rendah, tetapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Uwais Al-Qarni diberikan gelar seorang yang tak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Orang yang tak dikenal di bumi kemuliaannya, tetapi dikenal kemuliaannya di langit Allah Azza wa Jalla. Dialah Uwais Al-Qarni sebaik-baik tabi'in. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ini bukan sifat seorang mukmin. Ya, boleh jadi dia orang yang rendah jabatannya dari kita, boleh jadi dia lebih mulia dibandingkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling besar gajinya, bukan. Nah, maka pandangilah seseorang itu bukan dengan pandangan zahir saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadilah seorang mukmin yang mau memberikan nasihat dan mau dinasihati. Nah, ini harus prinsip seorang muslim. Kemudian ahibati fillah yang dimuliakan Allah, pada pembahasan penutup beliau mengatakan kullu ma taqaddam. Jam berapa itu? Belum jam 12 malam. Kullu ma taqaddam min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi ar-rijal wan nisa. Kita masuk kepada bab yang terakhir penutup dari kitab ini. Beliau mengatakan semua yang telah kita lalui pembahasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi rijal wan nisa. Maka semuanya ketentuan yang berlaku sama bagi laki-laki dan wanita. Walam yarid fi sunnati ma yaqtadi istithna'un nisa min ba'di dzalika, dan tidak ada pengecualian sifat salat wanita, tidak ada pengecualian, perbedaan sama laki-laki dan wanita, sama semuanya, tidak ada perbedaan sifat salatnya. Karena keumuman dalil, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihatku salat, kata Nabi SAW. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Salatlah kalian wahai kaum muslimin dan muslimat. Tidak ada perbedaan. Kaifiyah salatnya wanita dengan laki-laki sama. Tidak ada perbedaan. Karena Nabi mengatakan salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Kalian di sini siapa? Laki-laki dan perempuan. Ya,
wa huwa qaulu Ibrahim an-Nakha'i, sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang tabi'in Ibrahim an-Nakha'i, taf'alul mar'ah fi shalah kama yaf'alur rajul. Seorang wanita mengerjakan di dalam salatnya seperti apa yang dilakukan oleh kaum lelaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad yang sahih. Adapun hadis yang menyebutkan tentang seorang wanita ketika sujud hendaklah merapatkan sayapnya, merapatkan lengannya, merapatkan sikunya, maka disebutkan wa annaha laysat fi dzalika karrajul, dan disebutkan dalam hadis itu bahwa sifat sujudnya wanita tidak sama dengan lelaki, maka hadisnya mursal, hadisnya lemah, la hujjata fi. Naam, sebahagian kaum muslimin mengatakan seorang wanita itu kalau sujud harus merapat tangannya, sikunya harus rapat. Kenapa? Kata mereka fitrahnya wanita itu pemalu, jadi harus rapat. Tidak sama dengan lelaki dalam sifat sujud. Maka dikatakan bahwa hadis yang menerangkan akan hal itu mursal derajatnya, dan hadis mursal termasuk di antara bahagian hadis yang lemah dan dhaif. La hujjata fi, tidak ada hujjah yang tegak dalam masalah ini. Ya. Kita tahu bahwa sifat sujud dalam salat adalah terbuka, menganga, ya, menjauh keberadaan siku ini dari nahiyah, dari nawahi, dari sisi-sisi perut. Demikianlah sunnahnya, ya. Bahkan disebutkan Nabi SAW ketika sujud sampai terlihat putihnya apa? Ketiak Nabi SAW, hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak Nabi SAW saking besarnya. Dan itu diantara kaifiyah yang benar, ketika sujud harus dibuka. Tentu ini dalam keadaan mereka yang sholat tidak ada orang di samping kanan kirinya. Tetapi adapun ketika ada seseorang di samping kanan kirinya, tentu tidak mungkin dia membuka karena itu akan mengganggu orang lain di sampingnya. Taib, apakah ketentuan itu berlaku juga bagi wanita? Hukum asalnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, laki-laki dan perempuan sama diperintahkan Nabi melihat sholatnya Nabi SAW. Ya, maka riwayat yang menerangkan bahwa wanita ada pengecualiannya maka tidak benar. Yang ada perbedaannya hanya satu, ketika seorang wanita memberikan teguran imam yang salah, hanya itu. Ya, seorang imam apabila salah maka diberikan teguran oleh makmum dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Tapi wanita tidak dengan tepukan tasfiq, dengan tasfiq tepukan. Ya, itu yang ada perbedaannya. Selain itu tidak ada. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Dengan itu kita telah menuntaskan pembahasan di dalam kitab sifat salat Nabi. Walillahil hamd. Semoga ilmu yang kita pelajari benar-benar ilmu yang bermanfaat dan benar-benar bisa kita amalkan. Doa-doa, zikir-zikir yang masih banyak belum kita hafal, jadikan itu PR. Ya, jadikan itu usaha kita untuk memperbaiki kualitas salat kita. Ya, tidak mesti harus disetorkan. Cukuplah Allah tahu Anda menghafalkannya. Naam, banyak doa-doa yang mungkin kita belum menghafalkannya, hafalkan. Ya, semoga Allah menilai usaha kita untuk memperbaiki kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah catat kita sebagai salah satu umat Nabi yang berusaha mencontoh dan meneladani Nabi di dalam kaifiyah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Di sini ada pertanyaan yang sudah masuk, ma'asyil muslimin. Apa ya, kita ulur salat isyanya ya. Pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir dalam kitab sifat salat Nabi. Panitia minta bahas kitab yang lain. Saya bilang mungkin ustadz yang lain. Baik.
Di sini ada pertanyaan, ma'asyiral muslimin. Sujud sahwi dilakukan ketika kita salah dalam sholat. Bagaimana kalau imam benar tapi makmum yang salah? Khususnya ketika imam sujud tilawah, tapi karena makmum tidak melihat imam sujud, makmum tidak sujud. Apakah harus juga sujud sahwi dan bagaimana caranya Ustaz? Nah, baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika ada kesalahan, atau ada yang luput dari sholatnya, atau ada yang berlebih dari gerakan sholatnya. Dan sujud sahwi menurut pendapat yang lebih kuat, ada kalanya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, ada kalanya dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, Nabi SAW pernah sujud sahwinya sebelum salam, sebagaimana Nabi SAW pernah sujud sahwinya setelah salam. Nabi SAW pernah sujud sahwinya setelah salam 6 kali salam. Ini kondisi ketika imam atau orang yang sholat baru menyadari kekurangan sholatnya setelah salam. Ya, secara global, secara garis besar, kapan seseorang sujud sahwi, sebelum atau setelah salam? Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan, kalau di dalam sholatnya terdapat kekurangan dalam sholatnya, dan dia baru menyadarinya sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ada yang kurang dalam sholatnya, maka sujud sahwinya sebelum salam, selama dia belum salam. Tetapi kalau dia baru menyadari kekurangannya setelah salam, maka sujud sahwinya setelah salam. Dan itu pernah terjadi oleh Nabi SAW di dalam sholat yang 4 rakaat, ya, sholat duhur atau sholat asar. Terjadi khilaf di kalangan ulama. Yang penting kala itu disebutkan Nabi sholat 4 rakaat seharusnya, tetapi Nabi sholat 2 rakaat langsung salam. Hadits riwayat Bukhari. Naam. Maka selepas sholat, Nabi ditegur sama sahabatnya, ya Rasulullah, anasita am qasiratis salah? Ya Rasulullah, engkau lupa atau memang sengaja engkau mengqasar salat? Ya Rasulullah, anasita am qasartas salah? Ya Rasulullah, engkau sedang lupa atau memang sengaja mengqasar salat 4 jadi 2? Kata Nabi SAW, aku tidak lupa dan aku tidak berniat mengqasar salat. Engkau mengerjakan cuma 2 rakaat salatnya ya Rasulullah. Nabi sepengetahuan 4 mengerjakan, tapi kenyataannya Nabi cuma 2. Nabi juga manusia, Nabi juga pernah lupa. Masih ingatkah kita tentang hadis ketika Nabi lupa bacaan salatnya, Nabi meminta kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay bin Ka'ab? Kenapa kau tidak membenarkan bacaanku tadi? Nah, hadis tentang masalah kesalahan di dalam salat. Lupa Nabi bacaan salatnya, Nabi meminta Ubay bin Ka'ab untuk memberikan teguran. Ala kulli hal, Nabi juga manusia, Nabi juga terkadang lupa. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak lupa dan aku tidak berniat mengqasar salat, tapi kau salat cuma 2 rakaat ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang lain, benarkah apa yang dia ucapkan? Nabi ingin memastikan ini jangan-jangan ngarang, tuduhan saja. Kata sahabat, benar ya Rasulullah, engkau cuma 2 rakaat salatnya tadi. Padahal seharusnya berapa? 4 rakaat. Berarti Nabi kurang 2 rakaat. Maka Nabi bersegera untuk menambah 2 rakaat salatnya, kemudian salam, kemudian baru sujud sahwi, kemudian salam. Berarti berapa jumlah salamnya? 6. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam kondisi ketika mengingat kekurangan sholat setelah salam. Maka salamnya 6. Salamnya 6 kali, bukan 4.
Ya, ketika seseorang menyadari kekurangan sholatnya setelah salam, maka salamnya berapa? Salamnya berapa? 6. Ya, Nabi SAW selepas sholat sudah salam 2, nambah 2 rakaat lagi sempurna, kemudian salam, baru sujud sahwi 2 kali, baru salam. Berapa jumlah total semua? 6. Taib. Tapi kalau seandainya seseorang menyadari kekurangan sholatnya sebelum salam, maka dilihat kalau kekurangan sholatnya adalah wajib-wajib sholat, maka cukup sujud sahwi sebelum salam. Tetapi kalau seandainya kekurangan sholatnya adalah rukun sholat dan menyadarinya sebelum salam, maka dia tambah naik bangkit 2 rakaat atau rakaatnya yang kurang, setelah itu baru sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia menyadari kekurangannya sebelum salam. Tapi kalau dia menyadarinya setelah salam, maka 6 salam. Taib. Ini salah satu kondisi sujud sahwi. Dan banyak contoh-contoh sujud sahwi. Kalau dia lupa bagaimana, kalau dia kurang rakaatnya bagaimana, kalau dia kurang wajib-wajibnya, atau dia lupa tetapi dia bersegera untuk memperbaikinya, maka bagaimana? Taib. Ala kulli hal, di sini yang ditanyakan adalah kasusnya dia imam tidak lupa, tetapi makmumnya yang tidak mengikuti gerakan imam karena dia tidak menyadari bahwa imam sujud tilawah. Sujud tilawah, ya, membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang sujud, maka sujud, namun makmum tidak menyadari bahwa imam sujud tilawah ketika itu. Akhirnya imam bangkit dan dia belum sempat sujud, dan dia baru menyadari bahwa dia belum melakukan sujud tilawah sebagaimana imam dan sebagian jamaahnya sujud tilawah. Maka pendapat yang lebih rajih, apakah makmum dituntut sujud sahwi? Jawabannya tidak. Makmum tidak dituntut untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum dituntut untuk mengikuti imam. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Muslim. Apabila kesalahan terjadi oleh makmum, maka makmum tidak dituntut untuk sujud sahwi, karena salatnya marbutatun bil imam, karena salatnya terikat dengan mengikuti imam. Maka ketika imam tidak sujud sahwi, maka dia pun tidak sujud sahwi. Naam. Inilah pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam bissawab. Naam. Contoh lain, seorang makmum ketika salat lupa membaca takbir. Takbir wajib salat. Ketentuan asalnya wajib salat apabila ditinggalkan maka sujud sahwi. Namun karena dia statusnya sebagai makmum, maka kesalahannya tidak mengharuskan dia untuk sujud sahwi, dan itu dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, afwan Ustadz bertanya, dilarang menyembunyikan ilmu yang ancamannya diikat dengan tali api neraka. Apakah berlaku untuk semua ilmu atau hanya ilmu agama? Nah, ilmu agama, bukan dalam kondisi sedang ujian. Sedang ujian nih, nggak boleh menyembunyikan ilmu. Berikan anak contekan, nggak boleh. Ya. Nanti ini dijadikan dalil bolehnya nyontek. Tidak benar, ya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu dalam kondisi sedang tidak ujian. Kalau sedang ujian tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau sedang ujian boleh menyembunyikan ilmu. Anak kira antum sudah tidur. Taib. Yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Hukum asalnya ilmu agama. Setiap ilmu yang disebut dalam hadis atau ayat, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Setiap kata ilmu yang disebutkan dalam hadis atau ayat, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka ilmu agama. Saya pernah ditanya sama seorang polisi, Ustadz, apa hukumnya cukur jenggot? Saya bilang haram. Jadi kita gimana? Ya haram. Nggak boleh cukur jenggot.
Sedangkan kita tahu bahwa mereka harus apa? Harus potong. Ya, saya gimana? Mau saya sembunyikan ilmu saya yang kena ancaman. Ya mendingan Anda yang kena ancaman gitu bang saya. Nggak boleh menyembunyikan ilmu. Katakan yang benar walaupun pahit untuk kalian terima. Nah, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit untuk engkau terima. Suarakan kebenaran. Ya. Jangan sembunyikan ilmu. Apa hukumnya Ustadz bekerja di tempat perpajakan? Gajinya gimana? Saya katakan hadits Nabi yang menjawab, bukan saya. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannah sahibu maks. Tidak akan masuk surga seseorang yang makan harta pajak. Nah, itu Nabi yang mengatakan, bukan saya. Anda beriman dengan Nabi? Nggak percaya dengan saya? Silahkan. Saya hanya menyuarakan kebenaran. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, walaupun pahit konsekuensinya. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika dipaksa untuk menyuarakan Al-Quran sebagai makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad tetap prinsipnya Al-Quran kalamullah. Al-Quran perkataan Allah, bukan makhluk. Walaupun ucapannya membuat beliau disiksa, dicambuk, penjara bertahun-tahun di 3 dekade pemerintahan di zamannya, yang disebutkan dalam tarikh pecutan yang dicambukkan Imam Ahmad dengannya. Kalau seandainya dicambuk kepada seekor unta, langsung pingsan unta itu. Cambukan yang luar biasa. Itu yang didapatkan sehari-hari oleh Imam Ahmad bin Hanbal demi menyuarakan kebenaran. Ibnu Mas'ud mengatakan, qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit untuk kau terima. Walaupun ucapanmu membuat engkau dipecat, pecatlah. Hah? Nah, ada kisah salah seorang teman kita ketika saya mengisi kajian di Jalan Jenderal sana, Masjid Tamtama itu, Masjid Istiqlal. Ada salah seorang jemaah, dia cerita, Ustadz, ana bekerja di perusahaan migas. Perusahaan migas. Kita kalau pengoboran itu disuruh pakai kostum. Kostum kayak astronot gitu. Hah? Dan sebelum saya ngaji, saya cukur jenggot ini selalu. Tetapi setelah saya belajar, hadits-hadits Nabi menerangkan bahwa jenggot tidak boleh dipotong, saya biarkan jenggot ini. Pihak perusahaan tidak mengizinkan saya memelihara jenggot, dengan alasan kalau jenggot ini ada menggunakan kostum, maka akan ada celah udaranya. Itu menurut mereka. Maka apa sikap saya? Apakah saya harus keluar dari perusahaan itu, cari yang lain dengan tetap mempertahankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawaban saya, iya. Engkau harus keluar dari situ. Walaupun gaji Anda 30 juta di situ setiap bulan. Nah, dia mengatakan gajinya besar di situ. Ya, minyak, gas, tahulah seperti apa gajinya. Nah, dan dia punya aset yang luar biasa banyaknya, rukonya, rumahnya, banyak aset tanahnya, tapi kesalahannya semuanya atas nama istrinya. Saking cintanya sama istri, semua aset pakai nama istrinya. Ternyata istrinya kalang kabut. Suaminya keluar, khawatir tidak punya pemasukan, tidak punya gaji yang tetap, takut kelaparan, kemiskinan. Subhanallah, bisikan syaitan. Akhirnya dia mendapatkan tekanan ketika keluar dari keluarganya, dari istrinya. Nah, yang mengakibatkan semua asetnya harus diambil oleh istri. Karena dia tetap memperjuangkan sunnah Nabi SAW, namun kesalahannya semua asetnya di atas namakan istri. Makanya jangan seperti itu ya. Aset itu nama antum sudah. Ya, jangan terlampau berlebihan cintanya itu, berbahaya. Berbahaya. Nah, ada pepatah Arab yang mengatakan habib habibaka hunan ma asa an takuna baghidaka yawman ma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, sewajarnya saja, karena boleh jadi suatu saat dia adalah orang yang sangat membencimu.
dan bencilah seseorang sewajarnya, karena boleh jadi suatu saat dia adalah orang yang mencintaimu. Ya, lihat Umar bin Khattab sangat membenci Nabi sebelum Islam, tetapi setelah Islam menjadi orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka cintailah sewajarnya, bencilah sewajarnya, karena boleh jadi orang yang kau cintai menjadi orang yang paling kau benci suatu saat, dan sebaliknya. Nah, ma'asyal ahibba ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia cerita, Ustaz, luar biasa ujian dan tekanannya, Ustaz, hanya karena memperjuangkan jenggot. Sampai istri saya bilang, udahlah cukur aja, apa sebenarnya cukur jenggot itu. Ya, bahkan istrinya saking jengkelnya mengatakan apa? Najis saya ngeliat jenggot kamu ini. Najis sampai seperti, subhanallah, dia katakan najis. Padahal Nabi punya jenggot, Nabi jenggotnya lebat. Secara tidak langsung dia sedang memperolok-olok agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa jatuh kepada kekufuran, wal iyadzu billah. Dia bisa keluar dari agama Islam karena dia memperolok-olok Nabi Muhammad SAW tanpa dia sadari. Nabi memiliki jenggot yang lebat. Kalau Anda mengaku cinta dengan Nabi, maka cintailah apa yang Nabi perintahkan. Nah, ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, akhirnya dia cerai sama istrinya, ya. Kemudian hartanya juga habis. Akan tetapi semoga Allah berikan dia hidayah dan kekuatan mempertahankan agama Allah, dan siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Man taraka lillah awadahu Allahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang jauh lebih baik untuknya di hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Maka kul haqq wa in kana murran, katakan yang benar walaupun pahit untuk engkau terima konsekuensinya. Oh ya, kita terkadang menyuarakan kebenaran dibenci oleh keluarga, ya, dibenci oleh family, oleh kolega, ya kan? Nah, apa itu termasuk di antara rintangan dalam berdakwah. Nah, Nabi SAW dilempari batu ketika dakwah di negeri Taif. Apa yang Nabi suarakan? Kebenaran, dakwah tauhid. Baik, ala kulli hal. Pertanyaan terakhir. Mana yang benar ketika duduk tahiyat akhir, ketika kita sebagai makmum yang masbuk, apakah kita juga ikut duduk tahiyatul masjid atau duduk iftirash saja? Ini salah ya. Duduk tahiyatul akhir maksudnya, tapi ditulis tahiyatul masjid. Maksudnya duduk tawarruk mungkin ya. Apakah makmum juga harus duduk tawarruk atau duduk iftirash? Duduk sesuai dengan kondisi dia, posisi dia. Ya, kalau dia masbuk, tasyahudnya adalah tasyahud yang bukan terakhir, maka duduk iftirash. Walaupun imam duduk tawarruk. Dan ini pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam bissawab. Kondisinya adalah kondisi makmum yang masbuk, bukan mengikuti kondisi imam. Ya. Apalagi yang masbuk ini mungkin dia tidak menyadari kalau dia masbuk. Dia baru menyadari masbuk ketika imam salam, oh dia baru 2 rakaat, akhirnya dia nambah. Naam, dia masuk sholat zuhur, dia sangka mungkin ini 2 rakaat yang pertama, ternyata setelah tasyahud imam salam. Oh berarti dia baru sadar kalau dia masbuk. Dan dia tidak mengetahui ini imam ini duduk tahiyat akhir atau tasyahud yang pertama. Tidak mungkin pula dia lihat imam duduknya apa di depan itu. Kan nggak mungkin. Maka kondisinya adalah mengacu kepada apa yang sedang dihadapi oleh masbuk yang makmum ini. Kalau dia posisinya sedang rakaat yang kedua, maka duduk iftirash, walaupun imam duduk tawarruk. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.